Udah mulai live. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa ant. Ikhwati fid din, para ummahat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan karunia yang banyak sekali, nikmat-nikmat yang kalau kita hitung enggak bisa kita menghitungnya. Tapi apapun itu kita tetap menjalankan hidup kita, menjalani hidup kita dengan apapun yang oleh Allah suka, Allah cinta, dan semuanya akan bernilai ibadah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya ibadah itu adalah segala hal, ya, segala hal yang menghadirkan, mendatangkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, baik itu perbuatan qalbu, amalan qalbu, hati, juga fisik, ya, zahir dan batin. Intinya Allah sayang, Allah suka, Allah cinta, itu namanya ibadah. Ismun jami'un. Ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup seluruhnya. Min qaulin au fi'lin. Perbuatan ataupun ucapan. Zahir ataupun batin. Ya, lahir ataupun batin. Enggak apa-apa, Bu. Kata Nabi, kucing itu tawafun, dia suka memang keliling-keliling, muter-muter, ya, enggak gigit dia insyaallah. Jadi apapun yang menghadirkan, mendatangkan ridha dan cintanya Allah, itu semuanya adalah ibadah. Makanya kita dituntut untuk terus-menerus beribadah, ibadah qalbu, hati, ataupun juga ibadah fisik. Ibadah hati, zikir juga ibadah hati. Ya, ada juga zikir fisik. Ya, keduanya ada. Ada zikir qalbu, ada zikir lisan. Kalau qalbu berarti qalbunya sedang berzikir, dia juga sedang berfikir. Tak terlihat tapi dia sedang melakukan itu. Sementara fikir atau berzikir lisan, lisan, maka lisan adalah anggota badan kita. Berarti dia masuk zikir fisik. Kalau zikir qalbu ada di surat Al-Kahfi, kalau kita mau lihat, ya, zikir qalbu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam suratul Kahfi ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Terus wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ayat 28 ini Allah sebut tentang zikir hati.
Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kau taati orang-orang yang kami lalaikan qalbunya dari berzikir mengingat kami. Berarti dari ayat ini kata Imam Nawawi ada zikir qalbu. Makanya ibu-ibu, ya, kalau ada orang yang senantiasa menuhankan hawa nafsu, orang-orang seperti itu enggak usah ditaati. Ya, enggak usah dituruti maunya. Ya, tapi kalau oleh orang-orang yang rajin mengingat Allah Subhanahu wa taala, rajin mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, taati dia. Makanya sebagai istri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus taat pada suaminya, tapi taatnya dalam hal bukan maksiat kepada Allah, tapi dalam hal mentaati Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk ketika perintahnya untuk bermaksiat pada Sang Khaliq. Oke, siapa mau baca terjemahannya? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Oke, ayat 28 suratul Kahfi. Silakan. Oke, ada orang-orang yang yad'una. Kata-kata yang Allah gunakan yad'una. Yad'una adalah memohon, meminta, berdoa. Ya Bu, kata Allah wasbir nafsaka. Wasbir, sabar. Dan sabarlah, sabarkanlah, tabahkanlah, harus sabar. Nafsaka, jiwamu, tabahkanlah jiwamu, sabarkanlah dirimu wahai Nabi. Nabi disuruh sabar, ya, dan Nabi mau sabar. Ibu, Nabi aja disuruh sabar, kita nggak mau sabar. Jangan kita bilang itu kan Nabi, Nabi kan manusia. Ya, beda kalau Nabi itu malaikat. Bisa kita beralasan itu kan malaikat. Tapi Nabi itu manusia. Nabi menikah, Nabi makan, Nabi berpuasa, Nabi berbuka, ya kan? Nabi tidur. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita bilang itu kan Nabi, Pak Ustadz. Karena Nabi pun manusia. Nabi juga jalan-jalan di pasar. Nabi berbelanja. Nabi juga makan. Nabi makan roti, Nabi makan kurma. Jadi nggak bisa kita beralasan itu kan Nabi, Pak Ustadz. Nabi manusia juga. Nabi pernah menangis, pernah Nabi menangis, pernah Nabi kesel, pernah Nabi pernah marah, pernah, tapi nggak kayak marahnya kita. Marahnya Nabi ditahan. Ya, Nabi menahan marahnya. Pengen marah iya, tapi Nabi tahan karena ayatnya Allah suruh tahan marah. Kalau kita kan nggak bisa tahan marah, ceplos saja terus. Makanya Rasulullah manusia. Makanya manusia Rasul sebagai nabi itu sebagai bashar. Makanya di akhir Al-Kahfi, qul innama ana basyarun mislukum. Bilangin ke orang-orang, aku ini manusia juga kayak kalian. Jadi nggak ada beda-bedanya. Nabi manusia sama-sama manusia. Bedanya adalah Nabi Muhammad dikasih wahyu, diembankan, diamanahi wahyu yang harus disampaikan. Kita kan nggak dapat amanah itu. Tapi kita boleh mengajak orang, mengingatkan orang boleh. Tapi yang dapat wahyu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak dapat wahyu, tapi kita bisa baca wahyu. Yang datang belakangan bisa maju. Kenapa semuanya pilih duduk di belakang? Kita tidak sedang sholat. Kalau lagi sholat, soft terbaik memang paling belakang. Tapi kalau pengajian, belakang jauh betul. Nah, majulah. Masih bisa ditempati di depan. Tafadhal. Wasbir nafsaka, dan sabarkanlah dirimu, tabahkanlah dirimu wahai Nabi Muhammad. Berarti Bu, ibu-ibu semuanya juga harus sabar. Tapi Ustaz, nggak ada tapi-tapi. Sabarkanlah dirimu berarti harus melatih diri bersabar. Harus melatih diri supaya tabah menghadapi ujian. Tapi ujiannya apa di sini? Ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ibu harus belajar duduk bersama orang-orang yang tekun beribadah. Kenapa ibu harus duduk bersama mereka? Supaya ibu juga kecipratan kesolehan temannya. Coba ibu duduk dengan teman-teman yang ngajaknya pasti jalan-jalan ke mall. Ibu ikut apa enggak? Ikut. Kalau ibu pergi ke masjid, punya teman-teman yang ngajak ngaji di masjid, ibu ngaji atau main HP? Ibu ke masjid, terus teman-temannya ngajak ngaji, ibu ngaji apa mau main HP? Ngaji aja lah dulu, anak main HP dulu. Ada? Kalau ibu ke masjid, teman-temannya ngajak jalan-jalan ke Mie Aceh gitu kan? Ibu ikut enggak?
Habis ngaji dulu. Ustaz promosi enggak, pasti ingat aja. Makanya oleh Allah ma'alladzina, bersama dengan orang-orang yang yad'una, da'a, yad'u artinya apa? Meminta, memohon. Makanya ibu doa. Doa itu dari bahasa Arab ad-du'a'u. Apa? Ad-du'a. Da'a yad'u, menyeru, meminta. Berarti ada orang yang mereka sabarkan diri mereka untuk minta. Makanya banyak orang-orang dia habis sholat, bukan habis sholat, ketika berdoa dia pengennya cepat dapatnya, tapi dia nggak mau lama-lama berdoa, nggak mau. Ibu kalau doa itu berapa menit bu? Doa ibu gimana? Doa itu kan bagusnya dimulai dengan memuji Allah, kemudian dengan bersolawat, baru ibu sebutkan permohonan ibu. Kalau ibu doa langsung memohon, ya Allah minta duit, atau dipuji dulu Allahnya? Beneran? Berapa menit? 10 menit. Alhamdulillah. Dapat enggak? Waktu minta ke ayah, ke bapak, ke suami, dipuji dulu enggak? Enggak, langsung diambil. Nah, kebiasaan seperti itu jangan-jangan ke Allah juga sama. Makanya Allah suruh sabar. Allah bilang apa? Sabar, tabahkan dirimu. Memang berat bu. Tapi kalau ibu sibuk bersama Al-Quran, sampai-sampai tak sempat memohon, berdoa pada Allah, Allah akan kasih ke ibu apapun yang ibu inginkan, bahkan yang tak ibu minta pun dikasih. Kenapa? Karena ibu udah sibuk bersama Quran. Ya, ada orang yang seperti itu, hari-harinya habis bersama Al-Quran. Dia mentadabburi Quran, dia mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Quran, sampai tak sempat berdoa. Yang kayak begitu kata Nabi, Allah akan berikan padanya apapun yang dia inginkan, bahkan yang tak diinginkan pun Allah kasih. Karena kesibukannya tadi bersama Al-Quran untuk mengajarkan Quran dan menyampaikan Quran. Tapi untuk kita-kita ini sepertinya untuk bersama Quran 24 jam masih berat. Nah, yang kayak begitu ketika berdoa, tabahkan dirimu, sabar. Angkat tangan, puji Allah, ya, kemudian bersalawat, baru kita panjatkan doa. Nah, yad'una rabbahum, mereka berdoa kapan? Mereka memohon menyeru Tuhannya kapan? Bil ghadati wal asyi. Berarti siapa yang mau berdoa meminta pada Allah dua waktu ini cakep banget. Di samping waktu sholat, ketika sujud itu kan doa-doa yang dibaca ketika sujud Allah dengar. Jadi kalau waktu, ya, kalau tempat berarti ketika sujud itu mustajab doanya. Karena kata Nabi, fa'akthirud du'a fi sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Jadi ketika sujud banyakin doa, cakep. Tapi kalau ibu pilih waktu, maka dua waktu ini cakep nih untuk ibu berdoa. Jam berapa bu? Pagi. Yang kedua senja. Berarti ibu-ibu yang rajin berdoa di waktu dua waktu ini keren. Kapan waktunya? Satu, awal siang. Awal siang itu jam berapa Pak Ustadz? Matahari baru mulai terbit. Nah, ketika matahari mulai terbit, banyak orang yang sedang sibuk berangkat bekerja. Benar? Nah, ada orang berangkat bekerja, tapi ibu saat itulah memohon pada Allah, ya Allah, minta. Itu terbaik. Kalau doa ya, karena pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang waktu tasbih dan juga waktu istighfar. Tapi kalau waktu berdoa, maka al-ghadat, terjemahannya apa di situ? Pagi. Bahasa Arab al-ghadat artinya awalun nahar, awal siang. Awal siang itu ditandai dengan terbitnya matahari. Tayyib, berarti waktu terbaik ibu berdoa saat orang-orang mulai sibuk berangkat bekerja. Bisa nggak ibu bertahan sebentar? Tapi Ustaz, tapi apa? Orang sibuk berangkat kerja, ibu sabarkan diri masih di atas sejadah. Bisa bu? Yang kedua al-ashi, terjemahannya senja. Dalam bahasa Arab al-ashi artinya akhirun nahar. Apa akhirun nahar? Akhir siang. Jadi waktu doa terbaik adalah awal siang dan akhir siang. Akhir siang itu jam berapa? Terserah, beda-beda waktunya. Udah mau maghrib, di situ ibu. Berarti sebelum maghrib dan ketika awal duha. Itu terbaik untuk berdoa. Kalau istighfar waktunya sahar sebelum azan subuh. Kalau tasbih paling banyak waktunya.
Kalau tasbih waktunya paling banyak. Kenapa? Karena malaikat bertasbih. Kenapa? Karena gunung pun bertasbih. Kenapa lagi? Karena burung-burung pun bertasbih. Kenapa lagi bertasbih? Karena para nabi pun banyak yang bertasbih. Hampir semua nabi bertasbih. Allah ceritakan tasbihnya para nabi di dalam Al-Quran. Tapi istighfar sebelum subuh, waktu sahur. Berdoa awal siang, akhir siang. Bil ghadati wal ashi. Bisa sabar, latihan. Ustaz kok baru tahu, baru turun ayatnya? Enggak, dari dulu dah turun. Cuman apa? Kita terlatih tidak demikian. Seperti ibu-ibu. Ibu-ibu sehari makan berapa kali? 3 apa 4? 4 ngemil. 3 kali atau 4 kali, Bu? Hah? Oh, makan berat sekali. Kalau makan ringan tak sebut makan lah tuh. Ibu lagi apa? Lagi nak makan. Padahal lagi ngemil gitu kan? Okey. Kalau ibu-ibu makan 3 kali sehari, dan itu kebiasaan kita kebanyakan. Cuman pertanyaannya, dari mana asal usul makan 3 kali sehari? Padahal kalau ibu puasa makannya kapan pertama? Sahur. Yang kedua berapa kali dong? 3 lah. Mana pula? Sebelum maghrib dan habis maghrib. Sebelum maghrib makan wa qalakun warisalun. Apa lagi? Wa ba'wanun. Wa ba'wanun wa qalakun warisalun. Terus? Wa sambal. Tak ada sambal. Itu sebelum maghrib. Ba'da maghrib makan berat, makan nasi. Berarti kalau kita puasa berapa kali makannya? 2 lah. Ustaz tadi bilang 2, kita boleh 3. Tapi kalau ibu lihat di syurga itu berapa kali Allah kasih makan? Oh, sekenyangnya. Itulah ibu. Besok je boleh, ibu besok masuk syurga kan? Besok masuk syurga ibu bilang, ya Allah tak ada makan, belum jamnya. Gimana? Dulu tak ngaji. Ngaji ya Allah. Tapi kenapa tak tahu? Belum turun ayatnya. Di syurga berapa kali makannya? 2 kali. Jam berapa? Buka surat apa kemarin? Lo lupa, ayatnya baru turun OTW. Surat Maryam, cepat. Kemarin ada yang udah dapat bocoran berarti ya. Oke, nanti kita balik lagi ke Al-Kahfi, tapi kita loncat dulu ke surat Maryam. Dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala bercerita pada kita di ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yasma'una fiha. Mereka penghuni syurga, ibu-ibu lah calon-calon penghuni syurganya, ya kan? Amin. Ya amin juga. Tahajud harus tetap jalan. Amin juga. Tapi hafal Quran tetap harus. Iyalah, dah 5 tahun, dah 7 tahun masih juga pakai indeks lihat nama surat. Ya salam. Harus mulai hafal. Siapa yang banyak hafalan Qurannya, insyaallah level surganya tinggi. Tapi kalau hafal nama surat aja belum kelar, di mana surganya? Di basement. Ustaz ada-ada aja, enggak ada. Enggak ada surga di basement. La yasma'una fiha laghwan illa salaman. Kata Allah, penghuni surga tidak ada yang didengar. Enggak ada ceritanya sia-sia di surga, itu enggak ada. Pokoknya yang ibu dengar semuanya baik-baik. Ada gosip di surga? Enggak ada gosip di surga. Ada cerita ustaz ditusuk di surga? Enggak ada juga. Ada cerita imam masjid disembelih? Enggak ada. Ayat 62 surat 19 halaman 309 yang pakai mushaf Madinah. Baik, kata Allah, illa salaman, kecuali ucapan-ucapan penghuni surga isinya apa? Salam, selamat, kongrat, apa lagi? Semuanya di surga ucapannya baik, salam, penuh dengan kedamaian. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Apa artinya? Wa dan lahum, bagi mereka, rizquhum, rezeki mereka di dalam syurga, fiha, fil jannah. Kapan? Jam 6. Oh, pagi dan petang. Jadi di syurga berapa kali makan? Ustaz, kalau saya lapar Ustaz, ngemil. Ada waktu ngemil enggak?
Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih ibu buah-buahan di surga. Apalagi terserah ibu lah mau apa aja. Panggil pelayan, ya. Ada pelayan di surga. Pelayannya muda-muda, good looking. Ya, kalau dilihat bak mutiara bertaburan. Ya. Makanya ibu-ibu motivasi anak-anak ibu yang masih di rumah, yang masih muda-muda itu, muda-mudi. Abang bantulah mamah nih. Kenapa? Kalau abang bantu mamah persis kayak pelayan surga. Aku masuk surga nanti mah. Iyalah, bantu mamah dulu sekarang. Ngapain? Terserah, beliin rujak, bikinkan mie goreng yang pedasnya level 15. Ya kan? Ustaz tahu, iyalah anak zaman now. Jadi dari ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, makan di surga itu 2 kali jamnya. Jadi ibu-ibu nanti masuk surga biar enggak kaget. Ya, jadi jangan orang kayak orang naudzubillah, jadi kayak orang bego gitu kan. Ya Allah mau makan dong. Belum jamnya. Ibu coba masuk asrama kan? Masuk asrama, tiba-tiba ibu orang-orang baru bangun tidur, ibu langsung minta makan. Dikasih. Ustaz, tapi kan di surga boleh minta apa aja? Boleh. Tapi oleh Allah disebut jam makannya. Jadi ada jam makan yang sudah dijadwalkan, ada yang waktu ibu bersenang-senang. Ibu kapan kalau di surga masa nggak mau jalan-jalan, Bu? Mau nggak jalan-jalan di surga, Bu? Mau. Ngapain ibu jalan-jalan? Semuanya ada di kamar ibu. Itulah kenapa ibu harus baca cerita surga. Tapi ibu duduk di dunia lama-lama pandemi 7 bulan, tak ada satupun cerita surga dibacanya. Yang dibaca cerita siapa? Good looking. La ilaha illallah. Bu, baca cerita surga biar ibu tahu gimana isi surga itu. Di surga ibu pengen makan, ibu ke dapur? Kenapa nggak ke dapur? Cukup di dalam kamar. Keren kan, Bu? Makanya pas pandemi gini bikin kayak gitu di rumah. Mau apapun di kamar aja. Bisa? Kenapa nggak bisa? Karena kamar ibu itu ya kamar. Di surga nggak ada kamar, tapi tempat yang luas. Disebut jannah itu karena apa? Dia banyak pepohonannya, rindang, teduh. Itu surga. Kalau surga ada kamar-kamar, waduh, kayaknya kecil banget. Enggak lah, ya. Intinya adalah, Bu, surga itu luas. Surga itu apa? Luas banget. Teduh tidak? Teduh, tidak melihat matahari. Seperti sekarang, teduh enggak? Teduh. Ibu lihat matahari sekarang? Nah, kayak beginilah surga. Makanya taman surga itu begini, Bu. Enak Ustaz ya. Ya, enggak begini-begini banget. Ya. Tapi tidak melihat matahari, tidak pula kedinginan. Ibu enggak kedinginan. Kalau kedinginan ibu enggak bisa apa? Ngaji. Karena apa? Sudah tulangnya sudah mulai apa? Ya, itulah dia. Nah, tolong dipahami. Ibu-ibu tak suka dipanggil nenek kan? Nah, ibu-ibu, makanya Quran tidak pernah menyebut nenek-nenek. Quran menyebut ajuz. Apa itu ajuz? Wah, yang sudah melemah. Ibu-ibu sudah melemah, iya, naik tangga udah ngos-ngosan. Sampai soft depan langsung tepar. Ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lanjut ayat berikutnya, ayat 63, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Jadi surga akan Allah wariskan kepada hamba-hamba Allah yang takwa. Takwa itu apa? Ibu harus taat Allah. Kalau tak taat Allah, bagaimana kita masuk surga? Makanya di antara caranya adalah sabarkan dirimu, tabahkan dirimu untuk memohon, berdoa, meminta pada Allah di 2 waktu. Kapan? Awal siang dan akhir siang. Awal siang dan akhir siang. Balik ke surat Al-Kahfi lagi. Jadi Allah akan wariskan surga buat ibu-ibu. Semuanya insya-Allah, ya. Ingin surganya tinggi, maka hafal Quran yang banyak. Banyak hafal Quran. Tapi jangan cuman hafal doang. Jangan cuman hafal doang untuk nunjuk-nunjuk, untuk apa? Pamer, jangan. Ya, gue udah hafal Quran, Bos. Nah, yang kayak gitu biasanya bahaya. Bahayanya kenapa? Justru orang yang pertama kali jadi korek api neraka orang yang punya Quran, punya ilmu. Sombong. Niatnya enggak beres. Niatnya untuk pamer. Nauzubillah min dzalik. Makanya ibu-ibu enggak usah pamer, ya. Oke, wasbir nafsaka ma'al ladzi, ayat berapa tadi? 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Berarti enggak boleh riya. Hanya yang diinginkan adalah
wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa wajah Allah? Cari muka itu depan Allah. Jangan kau jilat kepala kantor, jangan kau jilat kepala dinas, jangan kau cari muka di depan makhluk. Maka yuriduna wajhah, yang kalian inginkan adalah ridho Allah, tapi digunakan kata wajhahu, wajahnya. Sama kan dengan kita cari muka di depan bosnya. Makanya kita nggak boleh cari muka depan makhluk, cari muka depan Allah. Bagaimana caranya cari muka depan Allah? Makanya ibu baca Fatihah. Fatihah doa bukan? Dia ayat Quran, dia juga doa. Di mana letaknya? Iyyaka na'budu, terus wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ayat ini yang pertama menghilangkan riya. Apa itu riya? Pamer. Dia pengen nunjuk-nunjuk ke orang. Kenapa? Karena kita bilang ya Allah hanya kepada engkau. Berarti kan bukan keadaan makhluk, ya kan? Berarti siapa yang paham iyyaka na'bud, dia nggak akan riya. Karena dia tahu dia beramal itu hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Iyyaka, ka itu di situ untuk siapa? Engkau. Engkau siapa? Allah. Hanya pada engkau ya Allah aku menyembah, kami menyembah. Berarti iyyaka na'budu menghilangkan apa? Riya. Apa tadi? Riya. Riya itu apa? Pamer. Dari ro'a ya ro, aro'aita. Apakah kau perhatikan? Apakah kau lihat? Berarti bukan karena mau dilihat orang. Ibu contoh masuk masjid mau sholat kan? Ibu baru mau sholat, Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Nanti dibilangin sama orang-orang aku sok-sok alim. Itu ibu tak jadi sholat, riak lah itu. Contoh ya, ibu udah sholat kan, Allahu Akbar. Tadinya mau baca surat amma yatasaalun, tapi lihat kawan-kawan, tidak mau lah, kul huwallah. Itu riak lah itu. Karena niat awalnya bacanya panjang pendek. Panjang, tapi gara-gara orang dia takut dibilangin, oi sok alim. Akhirnya bacanya apa? Kulhu. Riya bukan? Meninggalkan sesuatu karena manusia, karena makhluk, riya. Tapi kalau ibu beramal karena manusia, syirik. Siapa yang bilang? Al-Fudail bin Iyad, tabi'i. Jadi ibu nggak boleh. Jadi mau sholat panjang-panjang aja lah. Tapi Ustaz, saya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Niatnya habis, niatnya sampai hatam satu surat, tapi bapaknya nyari, si suaminya nyari. Mana dia? Di dalam hatinya, nanti riak pula nih, riak. Kalau dia panggil suami cepatlah. Ya, jangan kayak gitu juga, Bu. Jangan bapak pulang baru ibu sholat baca Baqarah. Tunggu bapak tidur, bacalah, sepuasnya boleh. Ini pantang bapak datang langsung sholat, Allahu Akbar. Itu bukan, itu tidak benar. Lihat Juwairiyah. Juwairiyah itu istri Nabi SAW. Nabi belum berangkat sholat subuh, dia udah siap-siap mau sholat di atas sejadah. Nabi pulang duha masih di sejadahnya. Nabi tanya, dari tadi kau belum beranjak wahai istriku Juwairiyah? Belum. Nabi ajar, sekiranya seandainya kau baca 3 kali Subhanallah wa bihamdih adada khalqih, terus wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimah. 3 kali aja kau ulang, udah cukup sebenarnya. Kenapa? Karena ibu-ibu banyak tugas. Ya kan? Misalnya bapak pulang baju belum setrika. Wih, ibu sekali boleh dimaafkan. 3 kali aja cari penyetrika lain. Makanya jangan kayak gitu ya. Ibu bapak pulang sarapan nggak ada. Oke, sekali. Oke, maaf. 2 kali mulai itu. 3 kali tukang masak sebelah lebih enak. Makanya Bu, wanita istri dalam hal ini lebih banyak tugasnya. Makanya dia harus mengerti. Jangan ketika suami belum bangun pulang baru dia sibuk semuanya. Ya, suami lagi pergi kerja beres-bereslah. Ya, baik. Berarti apa? Juwairiyah dia ceritakan pada kita. Dari situlah doa itu, zikir ini masuk dalam rangkaian zikir pagi dan petang. Berarti apa? Subhanallah, memuji Allah. Dengan memuji Allah sebanyak bilangan makhluknya. Berapa bilangan makhluk Allah? Banyak Ustaz. Berapa? Ya banyaklah pokoknya. Sekiranya jumlahnya ada 100 miliar, maka kita tasbih 3 kali, tapi sama dengan 100
miliar. Makanya ibu-ibu, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan dispensasi, keringanan buat ibu-ibu. Ya, Ustaz, suami saya udah tidak ada Ustaz. Ya, udah panjang-panjang lah sampai malam pun boleh. Ya kan? Karena suami udah tidak ada, anaknya juga udah menikah semua. Nah, Allah tahu. Ibu kan ajuz. Apa tadi ajuz? Mulai melemah. Mau kerja di ladang agak berat. Mau manggul batu bata enggak mungkin juga kan? Nah, sekarang ibu sudah mulai melemah, banyak-banyaklah ibu berzikir, bertasbih. Tadi sabar. Boleh. Kenapa? Gini. Sehari kita seakan-akan dipaksa untuk nanam pohon 500 batang. Bisa, Bu? Bisa tidak? Sehari ibu harus menanam pohon 500 batang. Bisa? Bisa. Orang mukmin bisa. Bagaimana caranya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ibu senandungkan berarti baru 10 kali dah. Subhanallah. Ya. Berarti siapa yang mampu setiap ba'da salat rawatibnya dia berzikir 100 kali, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, dan dilengkapi yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti istiqamah dalam satu hari 100 batang pohon ditanam di kaflingnya di surga. Kaflingnya di surga. Ibu-ibu punya kafling di surga kok. Biar di dunia tidak punya kafling nggak ada masalah. Tapi di surga Allah udah janjikan buat ibu-ibu, asalkan ibu tetap beriman. Kalau mau mati langsung kafir, oh belok tuh neraka. Ya, paham Bu ya? Siapa yang ngasih tahu? Kan ini nggak ada yang tahu, Rasul yang kasih tahu. Siapa yang tahu? Yang kasih tahu Rasul, Allah yang kasih tahu. Rasul pun manusia, nggak tahu tadinya. Tapi yang kasih tahu yang gaib adalah Allah. Nabi sampaikan ke kita. Kalau kita jadi nabi, mungkin kita simpan sendiri semuanya. Biar orang lain tidak tahu kan? Benar nggak Bu? Itu yang terjadi zaman Nabi. Gimana? Datanglah orang-orang miskin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, enak betul jadi orang kaya. Emang kenapa? Mereka memborong pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami salat. Mereka nganter jenazah, kami nganter jenazah. Mereka puasa, kami puasa. Enak betul. Giliran mereka keluarin duit, kami tidak punya pitih. Oh gitu ya? Ya udah. Kalau kalian baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kau ulang-ulang itu banyak-banyak. Terus apa lagi? Kau bantu orang, kau kasih senyuman. Senyum. Wih, banyak tuh lah. Terus mereka pun mengamalkan. Orang-orang miskin zaman Nabi pun mengamalkan itu semuanya. Beberapa waktu kemudian orang kaya pun tahu. Akhirnya orang kaya pun bertasbih. Coba Bu. Mereka pun datang lagi, ya Rasulullah, enak betul orang kaya itu. Dulu kau udah kasih kami tips untuk menandingi mereka, tapi mereka ternyata mengamalkan itu. Berarti fastabiqul khairat. Apa jawaban Nabi? Makanya jangan jadi miskin. Bukan gitu kata Nabi. Apa kata Nabi? Itulah karunia yang Allah berikan pada mereka orang-orang yang dikehendakinya. Bukan kita bilang makanya kau harus kaya kayak aku. Jangan begitu, sakit hatinya. Ya, kata Nabi apa? Itulah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Berarti yang kaya tetap bisa beribadah, yang miskin tetap bisa beribadah. Apa ibadahnya? Minimal tadi, sabar berdoa, sabar berzikir, jangan hati ini lalai. Kenapa? Tadi. Makanya Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj. Mi'raj itu kan ke langit, dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke langit itu namanya Mi'raj. Ya, naik ke atas. Kalau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa namanya Isra. Isra itu malam hari berjalan, diperjalankan. Nah, langit ada berapa lapis? 7. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Ya Bu? Langit kedua ketemu Nabi siapa? Yang bisa jawab boleh pulang. Hah? Ibrahim langit 7. Tahu nggak caranya? Buka Google, langsung cari. Beneran, cepat Bu. Bismillah. Ya Allah, ibu-ibu, udah banyak umurnya belum tahu, cepat. Di langit ke-7 ketemu Nabi Adam, langit ke-6 Isa terus, langit kedua Isa, Nabi lain 6 Isa juga. Ibu tebak-tebakan pula. Ke-6 Musa, Masya Allah. Ke-5
Nah, bacalah hadisnya. Nah, yang sudah menemukan hadisnya baca. Satu-satu Bu, dari nomor 1 dulu. Langit 1 dulu, satu-satu. Adam. Pelan-pelan. Yang mau baca siapa ini? Nah, Ibu, oke, silakan. Dengerin ya, Ibu mau dengerin ke ibu-ibu. Yang lain yang belum dapat lihat di internet. Nah, silakan. Karena Israfil kurang dengar, insyaallah lah, husnuzan. Ada di internet, bukalah. Sekarang ibu yang depan, baca. Syukran Bu, barakallahu fiik. Baca. Iyalah, siapa lagi? Perjalanannya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi lainnya. Saat membuka pintu langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Lalu di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Beranjak ke langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu Allahumma dengan sholli alaihi wasallam. Nabi Yusuf. Setelah itu di langit keempat dan kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Idris bukan Nabi Harun. Naik ke langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Sampai di lapisan langit ketujuh, Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Ibrahim yang sekaligus menemaninya ke Sidratul Muntaha. Baik. Oke Bu ya. Padahal tadinya Nabi Muhammad barusan jadi imam di Masjidil Aqsa, di belakangnya semua para nabi. Berarti naiknya gimana coba? Ya kan, di Masjidil Aqsa barusan Nabi jadi imam, semua nabi ada di belakangnya, benar? Kok waktu naik udah ada lagi nabi-nabi itu di atas? Itulah Allah Maha Kuasa. Ibu mikir-mikir pun tidak dapat juga. Ya, nanti kita tanya Allah besok di mana kalau dia di surga. Ya Allah, aku pengen nanya nih, ada PR dari Ustaz Israfil. Cemana Nabi Muhammad itu jadi imam di Masjidil Aqsa, waktu sampai langit 1 udah ada Nabi Adamnya, padahal tadi masih di bawah. Ya kan? Nabi Ibrahim langit ke-7 pula. Ini langit ke langit Bu, surga aja langit level ke level berikutnya itu perjalanan 500 tahun. Makanya ibu yang hafal 7 ayat ya Al-Fatihah, kemudian ibu mau naik ke level ke-8 surga, itu satu levelnya berapa tahun? 500 tahun. Wih, banyak juga Ustaz. Makanya hafal Quran yang banyak. Dah tua, enggak ada tua. Allah tidak sebut wanita tua di Quran, tapi wanita apa? Melemah, ajuz. Lemah tulang belulangnya, cepat capeknya, ya enggak Bu? Ya, sedikit tidurnya, cepat terbangun, ya kan? Kenapa ibu cepat terbangun malam hari? Karena Allah udah kasih waktu. Muda-muda mager, ya kan? Muda-muda mager, dah tua nggak bisa tidur. Bukan berarti ibu nggak bisa tidur. Allah kasih waktu buat banyak-banyak menghafalkan Quran, biar level surganya tinggi. Mau surganya tinggi bu levelnya, ya. Makanya besok kalau nggak ada di surga Israfil, ibu cari ya. Kenapa nggak ada? Israfil udah di atas. Enggak, astagfirullahaladzim. Enggak boleh sombong ya. Enggak boleh sombong. Oke Bu. Di langit ke-7 Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim. Waktu ketemu Nabi Ibrahim bilang, sampaikan salamku pada umatmu. Makanya kita setiap sholat sebut nama siapa? Di antaranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bilang ke Nabi Muhammad SAW, sampaikan salamku pada umatmu. Kemudian bilangin ke mereka, surga itu tanahnya subur. Bibit untuk menanamnya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Allah kasih tahu di Quran, di Al-Kahfi Allah kasih tahu. Ustaz, kok semua ada di Al-Kahfi? Iya, ayatnya baru tuh. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu ayatnya di Al-Kahfi. Al-baqiyatus shalihat, amal-amal soleh yang kalau bahasa kita, kalau di buku ada catatan pinggir. Orang kan jarang melihat catatan pinggir pada buku, benar tidak Bu? Tapi kita juga dalam amal-amal yang banyak kita lihat, infak, sedekah, berzakat, berjihad. Seakan-akan tasbih, zikir, tahmid itu ya amalan-amalan catatan pinggir.
Dia kalau kita rasakan itu kan ya kalau bahasa kasarnya receh. Bukan receh. Allah bilang di Al-Kahfi, itu pahalanya bisa kalian andalkan itu. Makanya rajin-rajinlah mulut itu berzikir. Zikirnya apa? Mol. Nah, itu bahaya. Zikirnya apa? Kue. Janganlah, Bu. Boleh Ibu masak kue, bikin apa, jualan makanan, boleh. Tapi lisannya tetap kalau kenyang, kalau gosong boleh, Bu. Yang penting lisan kita ini terus berzikir. Jadi Rasulullah dapat kabar itu di langit, Bu. Di langit, kebayang coba. Nabi Ibrahim cuma ngasih pesan apa? Nabi Ibrahim enggak ngasih pesan tolong banyak senyum, bukan gitu. Bilangin ke mereka, umatmu yang salamku sampaikan pada mereka, surga itu subur tanahnya, bibitnya untuk kau tanam pohon-pohonannya tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Keren, Bu. Buka Al-Kahfi lagi. Ayat berapa Pak Ustaz? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. 46. Iya, kan ujungnya wal baqiyatus salihat. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah bilang hartamu, anak-anakmu. Harta tidak bisa diandalkan kalau kita tak gunakan di jalan Allah. Anak-anak pun sama. Kalau anak-anak pemalas, main game aja terus. Yang kayak gini, Bu, tolong jewer. Jangan dijewer juga, nanti marah dia. Diapain ya? Kalau anak-anak suka main game, diapain, Bu? Panggil, wahai pelayan surga. Marah pula dia ya. Panggil apa buat anak-anak suka main game, Bu? Bang, sini bang, mama mau kasih pulsa. Datang dia? Enggak juga, mau transfer aja katanya. Gimana biar anak-anak hari ini mager, yang kaum rebahan itu, Bu, generasi suka rebahan, gimana jadikan generasi membawa perubahan? Gimana? Pusing, Bu, ya? Ibu pusing? Serafil belum tahu caranya. Makanya ibu-ibu harus suruh mereka tadi sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, anak laki-laki khususnya, suruh mereka berjamaah di masjid. Orang yang subuh berjamaah di masjid terhindar dari kemunafikan. Ya. Ibu, nanti kita lewatin jembatan di atas neraka. Namanya apa? Sirat. Oke? Ada orang, dia belum azan subuh dah ke masjid. Ada orang pas azan dia berangkat. Ada orang datang waktu qomat. Ada orang datang udah takbir, sholat. Ada orang datang sudah masbuk 1 rakaat. Ada orang yang datang sudah salam. Ada orang yang enggak datang ke masjid. Dan ada orang yang enggak sholat. Kira-kira mereka ini di atas jembatan yang di neraka jahanam sama enggak kedudukannya? Ibu lihat, anak-anak ibu yang mana? Sebelum azan dah datang, waktu azan baru berangkat, qomat baru mulai mandi, udah salam baru sampai, atau enggak berangkat, atau enggak sholat. Lihat sholat subuh itu. Itu semua akan membedakan mereka di atas jembatan nanti yang ada di atas neraka jahanam. Makanya yang paling keren adalah orang yang punya Quran, dia amalkan Quran, kemudian apa? Hafal Quran, nanti dia bersama para malaikat masuk surga langsung. Enak Ustaz ya? Kalau tahu enak, hafallah Quran tuh. Itulah Ustaz, hafal yang satu, lupa lagi yang situ. Pandemi ini aja Ustaz, dah 7 surat hilang Ustaz. Kenapa bisa hilang? Bu, kenapa bisa hilang? Gara-gara makan roti. Hah? Makan keripik. Bu, kenapa? Mungkin ada yang keliru. Makanya ibu jangan buru-buru hafal Quran, tapi ibu istiqomah. Seperti ibu istiqomah baca Fatihah. Berapa tahun ibu baca Fatihah itu, Bu? Wih, lama Ustaz. Pernah lupa? Nah, begitulah. Hafal 1 surat istiqomah. Ya, 2 bulan, 3 bulan istiqomah aja surat itu. Kemudian ganti lagi surat berikutnya, ganti lagi surat berikutnya, terus menerus insyaallah sampai nanti Allah panggil kita 30 juz sudah ada di dalam dada. Oke, lihat ayatnya 46.
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat. Al baqiyatus shalihat di situ terjemahannya dan amal-amal soleh. Ibu, kalau orang Melayu sebut baki itu artinya apa, Bu? Ibu habis belanja terus ada bakinya, ada sisanya, ya kan? Nah, ini ada sisa, bukan sisa-sisa amal soleh seperti amal soleh yang bahasa kita tuh sekarang receh, yang mudah dipandang orang tuh biar kecil aja. Ya yang kecil kayak begini ini kan cuma subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kan mudah. Nah, saking mudahnya orang nggak mau, orang nggak anggap tuh amalan. Karena menurut dia amalan itu adalah infak 100 juta, infak 5 juta. Ya, infak buat tanah tadabur 1 meter 4 juta. Itu menurut orang, tapi dia lupa. Subhanallah, dia lupa. Nah, yang kata Allah yang amal ini itu masuk al-baqiyatus shalihat khairun inda rabbika. Apa artinya? Di sisi Allah itu baik banget tuh. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi kita, subhanallah itu amalan apa? Ya biasa-biasa aja lah. Tapi di sisi Allah itu luar biasa, Bu. Makanya jangan salah persepsinya. Kita harus luruskan persepsi kita. Subhanallah itu bukan amalan yang receh. Tapi kata Nabi, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ibu sekali gini, subhanallah, ini langit, ini bumi, Bu. Pahala ibu itu mengisi ruang ini, Bu. Ini langit, ini bumi kan? Pahala ibu sekali subhanallah, itu pahalanya apa? Mengisi ruang antara langit dan bumi. Maka yang terbaik tasbih itu redaksinya subhanallahi wa bihamdihi. Itu yang seperti Nabi sebutkan bagaimana para malaikat bertasbih. Makanya rata-rata sabbih bihamdi rabbika. Sabbih bihamdi rabbika. Ada tasbihnya, ada tahmidnya. Makanya yang terbaik subhanallahi wa bihamdihi. Seperti kata Nabi Muhammad, itu yang dibaca oleh para malaikat dalam tasbih mereka. Tapi yang dibaca oleh Nabi Yunus beda redaksinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu redaksi yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Makanya sederhana kata Nabi, kalimatani khafifatani 'ala lisani. Ada 2 kalimat ringan diucap oleh lisan. Apa lagi? Thaqilatani fil mizani, berat kalau dalam timbangan Allah. Yang ketiga, habibatani ilar rahmani, 2 kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sambil nyuci piring, ya kan? Bagus. Gimana, Bu? Sambil masak bersenandung, enggak masalah. Jangan subhanallah bin subhanallah bin subhanallah bin subhanallah. Enggak jadi masak. Subhanallah. Enggak jadi. Senandung. Ya, boboin anak-anak juga sama. Ya, boleh Ibu lantunkan yang begitu, Bu. Memang enggak bid'ah, Ustaz. Enggak ada bid'ah-bid'ahnya kayak gitu. Ya, yang penting kita zikir. Yang bid'ah itu apa? Ibu rap. Subhanallah. Nah, itu sambil yoga, sambil apa? Jangan. Ya. Jadi ibu-ibu semuanya perlu kolbu yang tenang. Ibu senandung itu silahkan. Saat masak nggak ada masalah. Yang penting jangan di kamar mandi aja. Lagi main mandi pakai air mancur itu kan, subhanallah wa bihamdi. Kacau itu, Bu. Ya, digedor-gedor sama suaminya nanti. Oke? Kata Allah, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban. Pahalanya top. Pahalanya kata Allah, udah khair thawabnya. Kemudian wa khairun amalan, bisa dan dapat ibu andalkan besok. Biar kecil tapi bisa diandalkan. Makanya rajin-rajinlah bertasbih dan bertahmid. Ya, ada teman ibu datang, assalamualaikum Bu. Ibu jawab apa? Waalaikumsalam. Terus gimana, Bu? Lanjutnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ibu, enggak jadi dia ngajak ngerumpi. Betul. Benar, Bu. Coba aja. Ngapain sih? Nah, kata Abu Bakar As-Siddiq, berzikirlah kau sebanyak-banyaknya sampai orang bilang, itu gila dia kali ya. Itu. Benar, Bu. Daripada diajakin ngerumpi, istri Ustaz itu 2 sekarang ya. Mana pula? 3, mana? Yang mana yang 2? Langsung kepo.
La ilaha illallah. Yang kayak gini nggak ada yang mau kepo. Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim itu langit ketujuh. Cuman sampaikan surga itu subur tanahnya. Bibitnya apa? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nggak ada yang mau kepo. Ustaz tuh gimana dia ya? Semua ustaz ya. Oke Bu, siap. Banyak tasbih atau banyak gosip? Kalau ada kawannya mulai gosip, alhamdulillah. Kacau dah tuh. Astagfirullah. Tapi kalau ibu dibuli, subhanallah. Oke? Kalau dipuji, lempar pakai pasir. Baik ibu-ibu, wa khairun amala, bisa dan dapat kau andalkan. Cakeplah tuh Bu. Apa? Al-baqiyatu as-salihat. Al-baqiyat, ini kosakata yang Allah gunakan, istilah yang Allah gunakan untuk al-baqiyatu salihat. Tapi para ulama tidak terbatas membatasi al-baqiyatu salihat hanya sebatas subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada yang mengatakan la haula wala quwata illa billah, ada yang menambahkan dengan amalan-amalan saleh yang lain. Tapi yang paling mudah tadi, yang paling banyak dalam pendapat para ulama menerangkan ayat ini adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Makanya Israfil kalau diam-diam di rumah setel YouTube. Ada yang subhanallah sampai 3 jam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enak aja diam dengar sambil kerja, adalah yang dibaca-baca. Ya Bu, jangan ibu lagi setel apa? Lagi di depan laptop yang disetel dan tak tahu apa. Ya. Nah, janganlah ya, yang baik-baik, yang baik-baik. Tayyib, balik ke ayat sebelumnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Hanya mencari muka di depan Allah. Bagaimana cara menghilangkan riya tadi, Bu? Nah, bagaimana caranya menghilangkan riya biar kita enggak cari muka depan manusia? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau ibu sudah bilang hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kau sebut itu berarti kau sudah menghilangkan al-kibriya. Apa arti al-kibriya? Sombong. Berarti iyyaka na'budu menghilangkan apa? Riya. Kalau wa iyyaka nasta'in menghilangkan kibriya. Tuh lihat kata-katanya yang digunakan biar supaya ibu lebih mudah mengingat. Kibriya artinya sombong. Kenapa sombong bisa hilang? Karena kita bilang ke Allah, hanya kepada Engkau kami minta. Berarti kita masih butuh siapa? Allah. Nah, kalau orang masih butuh sesuatu, berarti apa? Dia lemah. Nah, tolong difahami. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, guru saya Syekhul Ibnu Taimiyah ini, dia punya wirid membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak banget. Ya, sering mengulang-ulangnya. Nah, di antara wiridnya Syekh Ibnu Taimiyah adalah rajin baca Fatihah dari pagi harinya, duha gitu kan, sampai mau zuhur. Itu suplemen pribadi beliau. Ibu bisa, terserah ibu mau pakai apa. Karena kita butuh suplemen, Bu. Kalau ibu-ibu mungkin pakai habatus sauda, pakai apa lagi? Yang zaitun, pakai apa lagi? Susu yang buat menguatkan tulang, ya kan? Umur 60 tahun lagi kan? Nah, tapi Ibnu Taimiyah dia punya wirid tadi. Dia suplemen beliau apa? Mengulang-ulang Al-Fatihah sampai zuhur atau sampai menjelang zuhur. Ibnu Taimiyah itu dalam sejarahnya keluar masuk di penjara 7 kali. Dia perang melawan Tartar. Bukunya beliau banyak banget. Majmu' fatwanya beliau 37 jilid. Masih sempat seperti itu. Tapi dalam sejarahnya beliau tak sempat menikah. Kok bisa Ustaz? Tapi kok beliau banyak tahu? Karena beliau punya 3 jariyah. 3 jariyah itu dia kan perang, dapat ghanimah. Nah, beliau punya 3. Apa? Ghanimah. Yang tawanan perangnya ada 3 perempuan, 3 wanita dalam sejarah beliau. Jadi beliau tahu masalah wanita. Ya, bukan berarti kalau tak menikah tidak ngerti. Ilmu itu bisa didapat dimanapun juga. Tapi nggak usah panjang-panjang. Tapi wiridnya adalah, suplemen beliau adalah memperbanyak Al-Fatihah. Karena Fatihah itu di samping apa?
Di samping dia ayat Quran, dia juga merupakan apa? Obat penawar. Makanya bapak-bapak kita dulu suka betul dikit-dikit Al-Fatihah. Tapi sekarang anak-anaknya bid'ah. Ya kan? Lihat bapak-bapak dulu kuat-kuat. Nggak ada dulu generasi mager. Ada? Bapak-bapak dulu mager di rumah. Ada? Udah nggak main HP, nggak mager pula. Sekarang mager terus. Apa nggak mager tuh, Bu? Malas gerak. Mungkin gara-gara nggak baca Fatihah. Makanya ibu-ibu mungkin bisa. Nanti kalau anak-anaknya lagi mager, rebahan, ibu bilang apa? Al-Fatihah. Mama kok dibacain Fatihah? Iyalah kau mati. Suruh bergerak, move on dong. Ya, bingung orang-orang mukmin itu kalau nggak tahu mau aktivitas apa. Tapi anak-anak zaman now lebih senang dia nggak bergerak. Kenapa? Di depan layarnya main game. La haula wala quwwata illa billah. Pas dengar azan nggak berangkat juga ke masjid. Itu musibah. Makanya ibu-ibu, peran ibu besar. Nah, kalau memang dengan Al-Fatihah bisa membuat dia bergerak, silahkan. Ketemu anak lagi tiduran, Al-Fatihah. Nah, cobalah nanti ya. Kalau dia bangun, jadikanlah wirid ibu. Setiap ketemu dia, apa Bu? Al-Fatihah. Bapak juga sama, ibu gituin. Cobalah, ya. Tapi ini bukan sunnah, ya. Coba aja. Kalau dia berhasil, semoga itu ibu bisa jadikan rutinitas untuk supaya dia apa? Jangan rebahan melulu, tapi harus bawa perubahan. Oke, cari muka depan Allah, jangan cari muka depan makhluk. Amalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pahami betul-betul itu. Kita masih butuh Allah. Kita nggak perlu makhluk. Kita nggak perlu apa? Makhluk. Yang kita butuhkan siapa? Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lanjut. Wala ta'du 'ainaka anhum. Sesudah Allah bilang, kau hanya menginginkan wajah Allah, hanya menginginkan ridha Allah, hanya menginginkan Allah doang. Wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan kau pindahkan, jangan kau alihkan kedua matamu dari orang-orang yang rajin begini, Bu. Jadi ada orang dia rajin beribadah. Orang-orang kayak gitu nggak usah diprotes, nggak usah dimarah-marahin. Orang itu ya di masjid aja terus. Ya jangan juga. Ya kalau anak ibu boleh lah. Ya. Kamu kok malas kerja? Aku doa aja mah. Doanya pakai HP. Nggak bisa. Ya, makanya pastikan mereka bangun subuh. Pastikan mereka sholat subuh. Makanya orang-orang yang sholat subuh, insya Allah bersama siapa? Para malaikat menyaksikan mereka. Ketika mereka baca Quran, disaksikan oleh para malaikat. Ketika mereka berjalan ke masjid, janji Rasulullah buat mereka yang berjalan ke masjid waktu subuh, ada cahaya terang di hari kiamat. Besok nggak ada senter, Bu. Nggak ada senter di atas sirat itu. Sirat itu jembatan di atas apa? Neraka. Yang konon waktu kecil kita tahunya seperti rambut dibelah. Coba ibu bisa nggak jalan lurus ini? Lurus aja. Lurus hitam ini aja bisa nggak, Bu? Sekarang umur udah 60 jalan goyang-goyang dah itu. Padahal besar kan? Rambut belah 7 kayak apa? Nah, coba. Rambut belah 7. Ini coba. Ibu ada yang mau nyoba nih, jalan di natnya nih, Bu. Nat keramik nih, Bu. Enggak boleh bengkok-bengkok. Ada yang mau? Pelan. Baru segini, nanti rambut belah 7 kayak apa, Bu? Ustaz. Ibu punya Quran, ibu lancar ngajinya, bener makharijul hurufnya. Ibu ada malaikat yang bawa. Ustaz bawa kami, Ustaz. Oh, gahlah. Apa ini Israfil bawa ibu? Rasulullah nanti akan jamin kita. Tapi Rasulullah udah nunggu di sana. Rasulullah tuh nunggunya di telaga, bukan di sirat. Terus Ustaz, makanya rajin-rajin mengaji. Pandemi begini aja, tak bisa ngaji, baca Iqra. Kalah sama artis hijrah tuh. Mereka mau belajar Iqra. Ya adalah sebagiannya, tak semua. Ibu jangan kalah. Harus latihan. Pulang nanti, ayah baca Quran. Tidak bisa. Iqra 1. Apa Iqra itu? Iqra 1. Dah. Harus baca, Bu. Belajar sekarang. Allah udah kasih waktu bersama keluarga. Semua harus pintar ngaji. Siap nggak, Bu? Siap nggak? Ingat tuh, sirat, Bu. Sirat itu butuh cahaya. Cahayanya dari mana? Al-Quran. Cahaya dari mana? Sholat subuh ke masjid. Cahaya dari mana? Sholat. Cahaya dari mana? Sujud. Cahaya dari mana? Wudu. Cahaya dari mana? Baca Al-Kahfi. Itu cahayanya. Berarti ibu baca Kahfi itu lagi ngumpulin cahaya.
Ini Al-Kahfi malas, wudhu malas juga, sholat malas juga. Ya, gimana cahayanya? Untuk besok, bukan sekarang. Sekarang memang nggak kelihatan sinarnya kayak apa. Disuruh pakai masker, pakai face shield, pakai face shield. Tapi tadi wudhu enggak, sholat enggak, ngaji enggak. Terus gimana? Face shield sekarang doang, nanti di akhirat gimana Bu? Pokoknya pulang nanti semuanya, seisi rumah, seisi keluarga, semuanya diajak ngaji. Kucingnya pun sama, ajak ngaji. Biar semangat tuh rumah, biar rumah itu apa? Terang oleh cahaya. Makanya cari wajah Allah, cari muka depan Allah. Kenapa kita sering kali susah? Karena dunia. Allah yang ingatkan. Allah bilang jangan kau pindahkan dua matamu pada mereka yang apa? Nyari dunia melulu. Bapak kerja, anak kerja, ibu kerja, semua kerja. Akhirnya apa? Ngaji tidak sempat. Ingatkan baik-baik. Ustaz, tapi kenapa? Dulu orang semua sekolah di sekolahan, sekarang di sekolah di rumah bisa. Siapa bilang tidak bisa? Kan terbantahkan semua hujah-hujah mereka. Makanya baca Quran, belajar Quran, ya musimnya ya sekarang ini. Ya, kalau belajar dari 100 tahun yang lalu, pandemi itu 2 tahun lebih, 3 tahun lah kita anggap. Berarti kita baru 7 bulan. Tunggu 2 tahun setengah lagi, baru selesai. 2 tahun setengah bisa hafal Quran, bisa dong. Ibu harus semangat, seriusin tuh keluarga. Gak ada lagi alasan. Di mana niat kita? Niat kita benar, Allah akan bantu. Tapi kalau niat kita masih separuh-separuh, Allah susah mau bantuin kita. Makanya Rasulullah hanya mengingatkan, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai tergantung prasangka hamba. Kalau ibu bilang susah ngapal, susahlah dia. Kalau ibu bilang mudahlah dia. Ustaz, mudah hafal, mudah lupa. Iya, benar. Hafal Quran itu mudah. Lupanya pun mudah. Makanya tahfiz Quran itu bukan hanya menghafal, tapi menjaga hafalan. Gimana jaga hafalan? Jangan maksiat. Itu kuncinya. Semakin banyak maksiat ibu, semakin banyak maksiat kita, semakin gampang tuh hafalan hilang. Makanya menjaganya yang berat. Tapi kalau ibu punya Quran, ibu mau jaga diri, itu mudah. Karena ilmu itu yang menjaga kita. Kalau harta kita yang jagain. Makanya semua yang membuat kita terhari ini kesulitan untuk bersama Quran adalah dunia. Tapi kalau dunia kita gunakan untuk lillahi ta'ala, Allah mudahkan. Makanya Allah bilang apa? Lanjut. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunia. Jangan kau alihkan dua matamu dari mereka yang tekun beribadah itu untuk apa? Perhiasan kehidupan dunia. Namanya juga perhiasan. Yang kedua kehidupan. Ibu punya gelang, mati ibu langsung disolatkan, nanti kan mandi solatin. Kalau zaman sekarang langsung covid, tak dimandikan, tak disolatkan. Nggak enak betul bu. Kira-kira gelang ibu diambil nggak sama orang? Diambil. Ingat baik-baik, gelang, cincin, HP diambil orang semua. Tupperware diambil juga. Sibuk waktunya untuk Tupperware. Hilang satu diingat betul. Ada tuh kemarin ditinggal di rumah itu. Ya Allah, kenapa lah bu? Dunia. Ibu kalau baca surat Maryam, Allah bilang apa? Dulu banyak orang yang Allah sudah cabut nyawa mereka. Allah matikan mereka karena kezaliman mereka. Tapi bu, Tupperware-nya masih ada hari ini. Allah bilang di Quran, percaya nggak? Emang Tupperware Ustaz? Ya bukanlah Tupperware. Adalah yang seperti Tupperware. Buka Al-Maryam. Buka Maryam. Ayat 74. Allah yang bilang, ibu harus paham. Jadi Tupperware kita, tumbler kita, panci kita, itu nanti kita mati, dia bareng ikut mati, itu ikut hancur, atau dia masih ada sampai anak cucu kita bu? Hah? Masih ada. Tolong dipahami betul-betul. Ayat berapa? 74. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya. Apa artinya?
Okey, bagus. Bu, baca Bu yang terjemahan Kemenak. Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Lebih sedap mana dipandang mata? Gucci milik Dinasti Ming atau Tupperware Ibu dari plastik? Lebih mahal mana? Lebih bagus punya dia, tapi mana yang punya? Maafi, udah tulang, udah hancur tulangnya. Allah kasih tahu, ayatnya baru turun pagi ini di Munawarah kan? Ayatnya dari dulu. Ibu demen betul baca surat Maryam waktu hamil anak perempuan. Tapi dulu ayatnya ini nggak ada, Ustaz. Ada, Bu. Allah bilang apa? Betapa banyak kaum yang sudah Allah binasakan mereka karena kezaliman mereka. Tapi Allah bilang juga apa? Peralatan dapurnya, perkakas dapurnya, interiornya lebih bagus dari punya kalian, lebih enak dipandang mata. Ini cuma tumbler, ya salam. Tupperware, la ilaha illallah. Itu ditelepon terus. Neng, kapan Tupperware-nya dikembalikan? La ilaha illallah. Digojekin aja. La salam. Hei. Hafal dong. Quran tuh ngasih tahu, Bu. Makanya Quran itu membimbing hidup kita. Jangan salah. Gimana Quran membimbing? Ya tadi itu, jangan kau alihkan dua matamu pada orang-orang yang sibuk dengan mencari perhiasan kehidupan dunia. Jangan. Tapi fokuskanlah pada mereka yang rajin beribadah, rajin mengaji, rajin belajar Quran. Ya itu. Gimana, Bu? Cakep ayat ini, tempel ayat ini, print, tempel di dapur. Satu hari, tiap hari berkurang Tupperware-nya, ya Allah. Lebih bagus punya mereka, lebih mahal punya mereka. Kita mah berapaan sih? Ibu pergi ke Kota Gede itu, Bu. Yang dari apa? Di Kota Gede kerajinan apa? Perak itu. Lebih mahal mana dengan Tupperware, dengan tumbler kita? Perak, Bu. Tapi yang kayak begitu ya cuma tinggal sisa-sisa aja. Tapi kalau ibu rajin apa tadi? Al-baqiyatu as-salihat. Apa kata Allah? Ibu rajin begitu, ibu bisa tagih besok. Benar menurut kita itu amalan-amalan ya sampingan atau amalan-amalan kecil. Tapi bagi Allah itu keren, Bu. Mau nyebut-nyebut perak, emas, logam mulia atau subhanallah, alhamdulillah. Benar nih, benar. Tapi perasaan di grup MTAM itu waktunya berbelanja, waktunya berjualan. La ilaha illallah. Sel. La haula wala. Tidak ada yang mau tasbih. Mana? Coba kita buka ya. Mana grup MTAM? MTAM. Coba kita lihat. Isinya. Mana grupnya? Ini. Kita lihat grupnya. Yang kemarin lah, it's belanja deh, hijab, waduh banyak betul, bahannya jersey, mams, la ilaha illallah, macam mana lah ini? Bukan kami Ustaz, itu admin Ustaz. Ya grup Mardatilah pun sama juga. Bu, ayo dong, kita mungkin nganggap ini sampingan, tapi Al-Quran, Al-Kahfi cuma ngingetin doang. Israfil nggak bisa maksa. Bu, tasbih Bu. Saya baru mau nanya, tidak jadilah Ustaz, tasbih aja. Bukan, Israfil nggak bisa paksa. Nggak ada ceritanya Nabi diizinkan memaksa umat, nggak ada. Coba buka surat Al-Ghasyiyah dan juga Al-A'la. Di dua surat ini, surat yang sering dibaca imam setiap hari Jumat dan surat yang dibaca imam setiap waktu sholat Idul Fitri atau juga Idul Adha. Coba di dua surat ini. Boleh ibu cari di Al-Ghasyiyah, yang lain boleh cari juga di Al-A'la. Di mana ayat yang oleh Allah ingatkan Nabi tidak boleh memaksa. Nabi hanya diizinkan untuk mengingatkan saja, berikan peringatan saja, nggak boleh paksa. Itu Al-Ghasyiyah apa Al-A'la? Al-Ghasyiyah. Yang di Al-A'la siapa yang dapat?
Ayat 9-nya Al-A'la. Ayat 9-nya Al-A'la. Kalau Al-Ghasyiyah ayat berapa tadi? 21. Lihat, dua surat ini surat favorit. Setiap Jumat, khatib Jumat jadi imam pasti rakaat 1 Sabbihis, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Di masjid-masjid juga sama. Jadi Nabi SAW tidak dapat mandat dari Allah untuk memaksa umat, nggak dapat. Yang ada adalah sampaikan. Ya, lihat coba, mau lihat Al-A'la dulu apa Al-Ghasyiyah dulu? Al-A'la dulu. Oke, buka Al-A'la. Di Al-A'la kata Allah, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Artinya apa? Ingetin mereka, ya syukur-syukur peringatan itu bermanfaat. Itu aja. Coba Bu, ingatkan mereka, syukur-syukur peringatan itu bermanfaat. Itu kata-kata Allah itu. In itu di situ apa? Syukur-syukur, bahasa kita paling mudah. Semoga dengan harapan bermanfaatlah peringatan itu. Coba Ibu baca terjemahan itu, apa terjemahannya? Yang Al-A'la, yang Sabbihis ayat 9. Surat sebelumnya Bu, surat sebelumnya. Ada yang mau baca? Siapa mau baca? Silakan. Karena peringatan itu bermanfaat. Cuma buat siapa? Syukur-syukur bermanfaat Bu. Makanya Nabi pun disuruh Allah hanya sampaikan peringatan, bukan paksa. Nabi aja ke umat suruh ngingetin, suami juga sama. Suami tidak boleh memaksa istri, nggak boleh. Suami pun disuruh oleh Allah hanya apa? Ya ajarin dia, ingetin dia. Nggak bisa, namanya manusia itu hanya bisa mengingatkan, bukan bisa memaksa. Makanya kemarin waktu kita ngaji di Gunung Sindur, kita sampaikan, wanita itu, istri itu nggak boleh dipaksa. Istri juga tidak boleh digantung. Digantung itu bukan digantung pakai tali, tapi digantung nggak jelas. Seperti jangan kau gantung cerita cintaku. Itu tidak boleh itu. Ustaz kok tahu ya, bagian itulah ada awalnya nggak tahu. Pas bagian itu hafal. Pasti dengar. Itulah masalahnya. Kalau gampang hafal Quran, dengar nyanyi langsung hafal. Serafil itu kadang sedih juga, ya. Naik angkot dengar musik, jadi ingat. Dulu waktu zaman-zaman dulu kan muda-muda masih muda, sekarang udah tua. Naik angkot ingatnya apa? Lagu yang Bang SMS. Itu naik angkot tuh. Itu gara-gara naik angkot tuh. Waktu naik langsung Jaya dari Solo dari Tawangmangu ke Solo, itu ingatnya campur sari. La ilaha illallah, sakit hati itu. Sampai sekarang nggak bisa lupakan tuh, gimana caranya? Karena naik bis itu berapa jam? Waktu naik pesawat ingatnya apa? Aku di sini, kau di sana. Itu tuh setiap naik pesawat dari Jogja ke Jakarta dulu ya, zaman 2000-an tuh ya, 2016. Itu ingatnya itu. Naik Kopaja lain lagi itu. Ya salam. Susah Bu. Ternyata kok lebih yang gitu ingat terus. Karena tadi semuanya ya sama aja. Makanya Israfil akhirnya sekarang ini ya nggak mau lah naik angkutan umum tuh kan. Ya naik mobil paling enak. Ya mobil Abah, ada yang nyetir, kita nggak setel apa-apa. Ya kalau mau nonton YouTube, mau denger ya dengerin yang kita bisa denger, yang kita pilih-pilih. Kalau naik umum itu ya tadilah resikonya apa? Banyak yang masuk. Ya kalau Israfil merem tutup kuping, orang pikir, oh ini ngapain ya kan? Salah lagi. Jadi kata Allah ayat 9-nya ingatkan. Ingatkan dia semoga bermanfaat. Jadi Allah pun gak bisa paksa. Nah, tapi Allah kasih tahu siapa yang akan bisa mengambil peringatan itu. Jadi manfaat ayat 10-nya. Orang yang takut azab Allah, pasti peringatan itu manfaat. Ya kan? Orang yang takut azab Allah, orang yang takut masuk neraka, dia pasti ambil peringatan itu. Kemudian orang yang celaka besok di akhirat, dia pasti nggak mau dengerin peringatan itu ayat 11-nya. Ya kan Bu? Wa yatajannabuha al-ashqa. Dia menjauhi peringatan itu. Kenapa? Karena ini bakal celaka besok. Makanya dalam hadis kata Nabi, semua manusia masuk surga kecuali yang enggan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, emang ada orang nggak mau masuk surga? Ada. Siapa mereka?
Man ata'ani, siapa yang taati aku masuk syurga. Siapa yang enggak mau taati aku, enggak mau ikut sunnah aku, maka dialah yang enggan itu. Ya, ibu-ibu ingat baik-baik. Kita taat Nabi berarti kita pengen syurga. Kita enggak mau ikut sunnah Nabi berarti kita enggan masuk syurga. Ya, enggan masuk syurga. Oke, lihat surat Al-Ghasyiyah ayat 21. Jadi kalau bahasa di dalam surat Al-A'la, ingatkan semoga bermanfaat. Yang takut azab Allah, pasti dia akan ambil peringatan itu. Yang menjauhi peringatan Allah itu, dia akan celaka. Oke, kalau dalam Al-Ghasyiyah bahasanya apa? Fadzakir innama anta mudzakir. Wahai Nabi, ingatkanlah, karena sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Apa artinya? Kamu tak dapat memaksa, kau tak punya kuasa. Tak kuasa aku, kata Bang Saleh. Nah, macam Bang Saleh lah. Tahu Bang Saleh, Bu? Nenek-nenek nonton kartun Upin Ipin juga? La ilaha illallah. Emang zaman now itu ya, nenek-nenek nonton kartun, anak-anak nonton drakor. Salah pula. Yalah, Bu. Taib, dua surat ini ngingetin kita. Jadi setiap dengar ibu misalnya di rumah dengar imam baca Sabbihisma rabbikal a'la, ingat ayat ini. Apa arti sabbihis? Sabbihis itu perintah supaya kita mengagungkan Allah. Sabbih, suruh tasbih. Agungkan Allah. Agungkan Allah itu supaya apa? Jangan kau sibuk ceritain Tupperware aja. Ustaz Tupperware. Dulu Ustaz suka ngomong panci, tapi diprotes. Ustaz panci terus. Nah sekarang Tupperware lah. Besok ganti lagi. Kalau diprotes lagi ganti nanti. Mesin cuci. Allah tuh minta agungkan Dia. Jangan kita agungkan sesuatu yang enggak penting. Ya receh lah dia. Ini yang diceritain apa sih ibu-ibu? Itu ya Allah itu. Keset kakinya tuh lucu banget. Keset kaki aja dibicarain. Tumbler pun dibicarain. Tadi tumbler ibu itu ya Allah warna pink itu lucu deh. Terus ada tulisannya lagi gitu. La haula wala quwata illa billah. Agungkan Allah. Ya, lihat tumbler. Masya Allah tumbler itu ya. Pinter yang bikin ya. Cakep ya, bagus yang bikin. Good looking dia. Nah, ibu nimprung. Ibu apa? Ibu timpali dengan apa? Allah lebih keren. Karena Allah yang ciptakan orangnya. Allah yang siapkan bahan-bahannya. Nah, itu yang keren. Jadi dikit-dikit Allah. Ibu itu kok Allah aja. Nah, itu kan nggak ada yang mungkin ngomong gitu kan? Bu lihat, masya Allah ya, buah pohon mangganya manis betul. Iya, Allah yang bikinkan buat kita. Biar kita syukuri nikmatnya. Pokoknya dikit-dikit Allah. Agungkanlah Allah. Itulah tasbih, sabbih. Ya, masya Allah ya, ibu itu cantik betul. Nggak pakai skincare kayaknya dia, tapi kok cantik ya? Ciptaan Allah. Ya kan Bu? Kalau ibunya hitam, masya Allah ibu itu ya macam Hajar Aswad gitu kan, boleh ya. Manis gitu kan. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, begitu Quran. Lagi-lagi Quran itu membimbing kita. Quran tidak bisa memaksakan kehendaknya. Nabi yang diamanahkan Quran juga tidak dapat memaksa kita. Fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Syukur-syukur manfaat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kemudian lanjut illa man tawalla wa kafar. Jadi kalau orang yang berpaling dan kafir, maka Allah azab dia. Fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Dua surat ini mengingatkan kita tentang tasbih. Di Al-Ghasyiyah pula mengingatkan kita tentang syurga. Di surga ada yang begini-begini, di neraka begini dan begini. Seakan-akan ibu-ibu setiap Jumat diingatkan, setiap lebaran Allah ingatkan. Agungkanlah Allah, ingat cerita surga, berharap berdoalah masuk ke dalamnya, ingat cerita neraka, berlindunglah pada Allah jangan sampai kita dimasukkan dan diazab di dalam. Begitu Quran. Balik ke surat Al-Kahfi lagi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya
Jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka hanya karena kau menginginkan kehidupan, perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan waktu ibu hidup dia perhiasan, tapi ibu mati diambil orang. Ya kan? Di dunia perhiasan dia, nanti kiamat akhirat tidak ada lagi perhiasan itu, hancur semua. Gunung hancur, bulan hancur, apalagi langit pecah, hancur semuanya. Apalagi cuman gelang, apalagi cuman panci, apalagi cuman Tupperware. Oke Bu, lanjut. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawaa. Wadanlah, janganlah tuti' engkau taati. Jangan. Allah bilang la tuti', jangan kau taati. Siapa? Man aghfalna qalbahu. Mereka yang hatinya kami lalaikan dari berzikir mengingat Allah. Ada orang yang dia hatinya ingatnya belanja. Orang kayak begini Bu, udahlah biarin aja dia. Gak usah ditaati maunya dia. Anak-anak ibu kalau dia pengen belanja melulu, ibu ingetin, Bang hafal Quran, Kak belajar ngaji, gitu Bu. Ini semua dia inginkan, belanja. Pulsa, kuota, makan siang, makan malam, semuanya apa? Minum teh, es teh, minum teh tarik, minum kopi, semuanya. Mana ngajinya? Mana Qur'annya? Mana hafalannya? Mana tartilnya? Mana tahsinnya? Itu yang ibu-ibu seharusnya apa? Ingatkan mereka. Semua kita, bukan ibu-ibu aja. Strafil juga harus ingatkan. Makanya kata Allah, orang yang hatinya dibikin lalai oleh Allah dari mengingat kami, hatinya dibikin lalai dari mengingat kami, berarti karena apa? Karena dunia, perhiasan kehidupan dunia. Ini bermasalah. Ustaz, emang kenapa Ustaz? Allah bilang manusia lebih suka dunia. Kok bisa? Tadi lihat. Bal tu'thirunal hayatad. Surat apa itu? Cuman kalian itu lebih berkesan, lebih terkesima bagi kalian itu ya dunia ini. Padahal akhirat itu lebih bal tu'sirunal hayatad dunya, terus wal akhiratu. Allah udah ngomong. Surat apa tadi Bu? Surat Wadduha lagi. Tadi baca surat Wadduha? Enggak. Tadi baca surat apa? Al-Ghasyiyah. Bukan juga. Al-A'la. Emang ada Ustaz ayatnya? Iyalah yang bagian terakhir. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ya enggak Bu? Ini ibu-ibu hafal apa enggak sebenarnya ini? Lupa Pak Ustaz. Allah yang bilang bal tu'sirun, akan tetapi kalian. Kalau terjemahan tafsiriyahnya orang kafir. Jadi sebenarnya yang cinta dunianya banget itu orang kafir. Tapi sebenarnya enggak juga. Ada yang meniru perilaku kafir. Buktinya apa? Lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih banyak buat apa? Untuk akhirat atau dunia? Akhirat. Tapi kalau kita untuk dunia, coba bayangin ya, kalau ibu satu, coba bapak istrinya cuma satu, Nabi Muhammad istrinya berapa? Banyak, ya kan? Banyak banget kan? Coba, sekiranya Nabi Muhammad semua keinginan istrinya harus dituruti dan dipenuhi, itu ngalahin bapak yang cuma istrinya satu. Yang bapak ini istrinya cuma satu, itu udah repot tuh ngadepin. Mama, ayah beli Tupperware, ayah beli mesin cuci. Ayah beli mesin cuci yang otomatis. Ayah bikin garasi. Ayah sepeda Brompton. Ayah semuanya baru satu. Nabi banyak istrinya. Kenapa? Karena Nabi punya Al-Quran. Dia bilang ke istrinya, baik, solihah, surga. Mau akhirat, mau dunia, ku kasih, kau lupas, ku wisuda. Kayak gitu Nabi. Coba bapak-bapak gitu ke ibu-ibu sekarang. Mau wisuda? Oh bapak mah enak. Ya, mentang-mentang dah tua wisuda.
tapi dia reuni dengan yang baru, itu kan sakit hati juga. Itulah Bu, makanya tadi ikuti Nabi. Kalau ikut Nabi, Allah cinta. Allah bilang apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya, padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Makanya sekarang mindset kita ukhrawi, akhirat. Boleh Ibu jual makan, karena makanan itu kita butuhkan setiap hari, ya kan? Tapi kalau yang lain-lain itu ya pikir-pikirlah. Ustaz, jilbab boleh juga Ustaz ya? Boleh lah ya. Cincai lah boleh. Tapi masalahnya jilbabnya banyak, warnanya banyak, lebih-lebihin warna pelangi. Semua tersusun. 1, 2, 3. Ibu lihat. Gara-gara jilbab hijau, bajunya pun harus ada hijaunya dikit. Ya kan? Kemudian tasnya pun harus ada yang hijaunya dikit. Tidak bisa ditaruh stiker hijau. Ayolah Bu, akhirat lebih kekal. Cuman lanjutkan ayatnya. Inna hadza. Bu, cerita kayak gini tuh bukan cerita baru, Bos. Dari zaman dulu itu udah sama ceritanya. Kalian lebih cinta dunia, padahal akhirat lebih keren. Ini bukan cerita baru. Dari zaman belum ada Taurat, masih suhuf yang pertama dulu tuh. Dari zaman dulu udah dikasih tahu, tapi manusianya kayak gitu juga. Gimana ya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Belum ada Taurat, belum ada Injil, belum ada Zabur. Sejak Ibrahim udah ada pesan yang sama. Cuma kalian lebih cinta dunia. Ya, gitu Ustaz ya. Kok baru sadar Ustaz? Ya, baru turun ayatnya. Enak aja baru turun. Zaman Nabi Ibrahim udah ada. Coba buka Al-Fajr. Al-Fajr. Al-Fajr surat keberapa Ibu ya? Hah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Benar Bu ayatnya? Ustaz, ayat berapa Pak Ustaz? Ya Allah, macam 100 saja ayatnya. Maafin diserapil ya Bu ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ayat berapa Bu? Apa artinya Bu? Apa artinya? Akan tetapi kalian lebih mencintai apa Bu? Cintanya biasa-biasa aja atau cintanya cinta banget? Yang ngasih tahu siapa Bu? Allah salah enggak? Enggak. Enggak ada bilang, gue enggak cinta dunia, bohong. Gue enggak cinta dunia, tapi bohong. Itu. Allah yang bilang. Nah sekarang bagaimana kita kontrol semuanya itu? Dengan cara lebih banyak kau memohon pada Allah. Ya Allah, engkau tak pernah kasih aku Islam. Aku tak pernah minta Islam, tapi engkau kasih. Itu kan siapa yang pernah minta Islam? Ya Allah masukkan Islam. Pernah? Gak ada. Tapi Allah kasih. Nikmat jadi Muslim, mati masuk surga. Kita nggak pernah minta Islam, tapi Allah kasih. Berarti Islam itu nikmat yang keren banget. Jadi Islam itu udah keren. Nah, pas jadi orang Islam, sholat harus benar. Hafalan Quran nambah. Ini kok masih mirip-mirip orang kafir juga. Kalau orang kafir ngejar dunia ya wajar lah dia kafir. Kalau orang Islam belajar apa? Tahsin, nambah hafalan, ngapalin nama surat, walaupun nggak hafal hafalan gitu Bu. Bismillah. Siap. Kata Allah, lanjut ayatnya, kalla idza dukkatil ardu dakka. Lagi cinta-cintanya dengan dunia, lagi pesen semuanya online OTW, tiba-tiba kiamat langsung. Gimana? Ayo. Barang udah pesan, ibu udah order, udah OTW si abang ojolnya itu kan? Banyak tuh. Belum sampai abang ojolnya tiba-tiba kiamat aja. Ibu gimana tanggung jawaban Allah? Bu bayangin Bu.
Jam tangan itu masuk di bandara tidak bisa, lepas. Sabuk bu, ikat pinggang, apa bahasa kita? Ikat pinggang lah ya. Ibu masuk, sepatu suruh lepas, padahal nggak besi. Gara-gara apa? Ketakutan mereka. Takutnya kenapa? Takut ada bom. Sepatu lepas. Apalagi? Jam tangan lepas, ikat pinggang lepas. Itu yang punya. Pak Kiai main aja. Sandal, sarung, koko, peci. Nyet, lewat. Coba. Enak yang mana? Itu baru di Bandara Halim, Perdana Kusuma. Ibu padang mahsyar, bos, padang mahsyar. Bawa Tupperware. Enggak, Allah punya catatan. Bawa panci. Ibu pancinya bermasalahnya di mana? Ibu udah punya panci gara-gara nonton TV. Ya Allah, pancinya enggak perlu dia, Pak. Cuman pakai tisu doang. Set. Bersih. Itu makanya semua dunia yang ibu lihat itu makanya berkesan di sini ya. Coba ibu nggak usah lihat TV, ibu nggak usah lihat iklan, ibu nggak usah lihat diskon, nggak ada yang kepikiran. Ibu yang lihat tiap hari dilihat Quran terus, weh itu pasti nggak kepikiran panci, nggak kepikiran mesin cuci, nggak kepikiran apa lagi. Makanya Masjid Munawarah itu disterilkan dari yang begitu-gitu. Ada mesin cuci sini? Nggak ada. Kalau ada mesin cuci situ aja, ibu lihat, ih cantik juga mesin cuci itu. Balik terngiang-ngiang di motor tuh. Mesin cucinya bagus. Ya itulah bahayanya ibu kalau ngaji di rumah orang-orang ibu-ibu yang kaya itu. Bang, Masya Allah. Makanya pesan Allah apa tadi? Jangan kau alihkan dua. Balik ke Al-Kahfi, kita tutup. Udah waktunya udah habis ternyata. Coba baca ke Al-Kahfi. Ya Allah cuma bilang apa? Tiba-tiba udah kiamat. Kiamat. Padahal dunianya belum selesai. Balik Al-Kahfi kita tutup. Jangan kau alihkan dua matamu dari mereka hanya karena apa? Mereka itu cari zina, perhiasan, kehidupan dunia. La tuti' man aghfalna. Orang kayak begitu itu diantara orang yang sudah dilalaikan kolbunya dari mengingat Allah. Kolbunya sebenarnya. Jadi gara-gara banyak yang dilihat, akhirnya banyak yang kepikiran. Makanya kepikiran itu bu, fisik yang bekerja atau kolbu. Ingat Tupperware, ingat diskon, ingat sawangan The Park itu. Ingat Lulu Hypermarket. Lihat, puter di bundaran Unpam situ bu, muter bundaran sudah dibuka tanggal sekian. Ya salam. Mau ke Lulu yang di BSD jauh? Ada dekat sini Ustaz. Muter-muter itu gara-gara lihat. Ibu lewat Sawangan, The Park. Uniqlo. Macam-macam tuh nah. Itu bagus buat abang tuh, buat mas bagus tuh. Semua dah. Ada juga tempat time zone-nya kan? Bisa anak-anak main. Semua ada pikiran. Kenapa? Hatinya tuh. Karena dia bukan ingat Allah, tapi ingat. Nah itu deh. Makanya Allah bilang yang kayak gitu nggak usah ditaati, nggak usah dituruti itu, jangan dituruti, jangan. La tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Dia lebih dominan mengikuti hawa nafsu. Terus apa penutupnya? Wa kana amruhu furuta. Apa artinya bu? Itu sia-sia semuanya. Sia-sia. Terjemahan ibu apa? Yang ini Bu Yus? Melewati batas. Udah melewati batas kata Allah. Melewati batas. Siapa yang bilang? Allah. Sia-sia sebenarnya. Tapi kalau ibu duduk, teman-temannya solihah, ibu yuk kita ngaji yuk, ibu yuk kita hafalan Quran yuk, ibu yuk kita apalagi tahsin yuk, itu mantap. Gimana bu? Mikir mobil setahun sekali aja bayar pajak, ya kan? Mikirin bensin pas habis aja. Kalau buat ke masjid doang kan paling seminggu 2 minggu masih ada lah. Sebulan masih bertahan. Siap bu ayatnya? Oke, ayatnya kita tutup semuanya baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sekali lagi. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Itu terakhir. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Siapa yang sudah hafal boleh pulang. Yang belum hafal dah boleh lah. Ayo bismillah. Yang sudah hafal boleh pulang. Dah ulang 3 kali dah ni. Ayo lebu. Tiap Jumat baca kafi. Bismillah. Karena enggak ada yang hafal, boleh pulang semualah. Ayo, siapa yang ada hafal? Ada satu yang dah hafal? Ada yang sudah hafal? Belum ada? Pekan depan ingatkan Israfil ya. Oke Bu. Satu orang aja yang hafal, ada? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sudah? Bismillah. Ta'du. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الحمد لله رب العالمين. Cukup, tinggal diamalkan ya, karena waktu kita udah kelewat 25 menit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Maafkan Israfil kalau ada yang kasar dalam kata-kata. Semoga kita bisa mengamalkan, saling menasihati dalam kebaikan ya. Doakan semua ustaz-ustaz kita yang kemarin ya, yang terlihat yang sakit, kita doakan Allah berikan kesembuhan ya. Doakan saudara-saudara ibu, semua keluarga besar, semuanya rajin baca Quran, rajin mengaji, rajin tadabbur Quran, rajin mengamalkan isi Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.